Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ucapan yang ketiga ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib adalah, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Selengkapnya perkataan itu, ucapan itu bisa kita lihat di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Saudara, di atas kayu salib, pada saat Yesus ada di puncak penderitaannya, saudara, Ia melihat ada beberapa pengikutnya yang masih setia menunggunya. Di antara mereka ada ibu Yesus, Maria, dan di samping Maria ada Yohanes, murid yang dikasihinya. Lalu, saudara, dalam kondisi seperti itu, ia berkata kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Dan kemudian kepada Yohanes, inilah ibumu. Injil Yohanes kemudian memberi penjelasan tambahan yang berkata, dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, saudara, bagaimana kita memahami perkataan Tuhan Yesus ini? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus meski dalam penderitaan, di puncak penderitaannya, tidak mengabaikan tanggung jawabnya kepada ibunya. Sebagai anak sulung, dia punya tanggung jawab di dalam keluarga. Ada kemungkinan, saudara, pada saat itu Maria, ibunya sudah menjanda, suaminya telah meninggal. Nah, dalam budaya Yahudi, dalam kondisi yang demikian, maka anak sulunglah yang bertanggung jawab. Saudara, ketika ada di atas kayu salib, Yesus tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai anak. Ia melihat kesedihan ibunya, ia mau wanita yang melahirkannya ke dunia ini, hidupnya tetap terpelihara. Sebab itu, ia menyerahkan ibunya kepada orang yang ia bisa percayai. Tentu, ini menjadi sebuah pengingat bagi kita, bahwa dalam keadaan yang sebagaimanapun sulitnya, kita tidak boleh melupakan tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua. Tanggung jawab yang dimaksud, saudara, tidak hanya berkaitan soal materi saja, bukan masalah uang saja. Kadang orang tua butuh perhatian kita. Orang tua butuh merasa dikasihi oleh kita. Saudara, orang tua juga butuh waktu kita. Nah, saudara, di dalam tahun ini, berapa banyak waktu yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Ucapan Tuhan Yesus yang ketiga ini mengingatkan tanggung jawab kita terhadap orang tua kita. Tetapi, saudara, tidak hanya itu saja arti dari perkataan yang ketiga ini. Karena sesungguhnya perkataan yang ketiga ini tidak hanya ditujukan kepada Maria, tetapi juga kepada Yohanes, murid yang dikasihinya yang waktu itu ada di samping salib Yesus juga. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Tetapi bagaimana sebaliknya? Apakah kita tetap ada di sisi Allah dalam segala keadaan? Allah memang menyertai kita. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, apakah kita juga ada bersama-sama dengan Tuhan dalam segala keadaan? Saudara, Yohanes, murid yang dikasihinya, melakukan hal ini, saudara. Hanya mereka yang benar-benar mengikuti Yesus, yang berada di mana Yesus berada, serta mau dan berani menaati setiap kehendaknya. Murid yang seperti inilah yang akan menyaksikan atau melihat kemuliaannya. Saudara, Yohanes itu berada di sisi Yesus sampai Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir dan berkata, "It is finished." Yohaneslah murid yang melakukan kehendak Yesus dengan memelihara ibunya. Saudara, jadi maksud yang kedua, arti yang kedua dari perkataan Yesus yang ketiga ini adalah perkataan ketiga Yesus di atas kayu salib ini juga memperingatkan kita betapa pentingnya kita yang dikasihi Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Dan tidak hanya itu, menunjukkan kasih
itu juga kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus tidak akan mengabaikan kasih-Nya kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Doa saya, saudara, kiranya Paskah 2022 ini membawa kita menjadi murid yang bertumbuh di dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, jadikanlah kami murid Kristus yang ada bersama dengan Tuhan dalam segala keadaan. Kami tidak meninggalkan iman kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Orang-orang yang memelihara, menjaga, bertanggung jawab kepada orang tua kami. Apalagi pada waktu mereka ada dalam keadaan usia yang senja. Pada saat mereka berusia lanjut, biarlah Engkau mendapati kami, anak-anak yang bertanggung jawab memelihara dan menunjukkan kasih dan perhatian kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.